Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Antonius Esos selaku Kepala SMA Negeri 2 Tempuna, dan yang saya hormati Pak Bambang ya, terutama sebagai pemilik peran utama dalam kegiatan pagi hari ini, dan juga rekan-rekan kerja Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Tempuna. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Meskipun tadi pagi kita berangkat ke tempat tugas ini, kita ada yang berangkat dari Sintang, ada yang berangkat dari SP4 mungkin, atau ada yang dari SP5, SP6, dan SP-SP yang lain. Ya, yang pastinya kita bersyukur masih boleh diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan baik, yaitu berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, apa itu diseminasi budaya positif di sekolah? Tentunya nanti kita akan diberikan gambaran yang jelas, gamblang, dan akan diuraikan oleh Pak Bambang selaku calon guru penggerak di sekolah kita ini. Dan tentunya ada banyak hal yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh pada pagi hari ini. Karena saya juga ketika membaca chat beliaunya tadi pagi itu di grup, bahwa apa yang akan disampaikan tentunya akan bertolak belakang dengan apa yang kita ajarkan. Tetapi boleh kita bertolak belakang. Yang namanya belajar itu kan kadang itu tidak sesuai dengan kata hati. Tetapi kalau yang namanya belajar, apapun yang kita dapatkan tentunya akan membangun hal yang baik, dan itu untuk keberlangsungan sekolah kita, khususnya anak didik kita, untuk menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini harapan yang akan disampaikan tentunya oleh Pak Bapak dan kita sebagai teman rekan kerja. Budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah adalah bukan hal yang baru ya, tetapi ada beberapa hal yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Seperti kata diseminasi, apa diseminasi Pak Bambang? Tadi saya sempat tanya, pemaparan. Ya, kata diseminasi itu adalah pemaparan, bahasa keren lah sekarang ini. Baik, sebelum kita ke acara inti, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita duduk sesuai duduk yang baik lah ya, kalau dengan anak didik kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, Pak Anton, Pak Bambang, mari kita berdiri sebentar saja untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
sambutan Kepala SMA Negeri 2 Tempuna kepada Bapak Antonius Esos kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan berkenaan dengan kegiatan pada hari ini, yaitu teman kita Pak Bambang akan mempresentasikan kegiatan atau materi tentang budaya positif. Ya, beliau akan berbagi praktek nyata di lapangan, di kelas atau di sekolah yang akan mendukung kegiatan beliau sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, yang kedua, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini memenuhi undangan beliau dan sekolah, sehingga nanti acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan rencana yang telah diinginkan. Tidak ada hambatan, semua dalam keadaan baik dan lancar. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita ditibakan di tempat ini dengan sehat dan selamat, walaupun cuaca hujan, tetapi tidak mematahkan semangat kita, motivasi kita untuk hadir di tempat ini. Ya, walaupun pada hari ini ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan besar Gawai Nasional, kegiatan hari terakhir ya pada gelombang kedua ANBK. Kita berharap nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah maupun pemerintah. Dan yang berikut, kami sebagai pimpinan, sebagai teman, sebagai kawan, sahabat, ya, memberikan motivasi, semangat dan dukungan moral yang luar biasa menurut kami kepada Pak Bambang, ya, sehingga beliau boleh ya ambil bagian dalam kegiatan ya guru penggerak, walaupun sekarang masih tahun ya Pak ya. Dan kita berharap, berdoa supaya beliau lancar setiap urusan pembelajarannya, baik itu di sekolah ataupun di luar. Perasaan beliau mengadakan kegiatan lokakarya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya nanti akan ada imbasnya bagi kita, bagi sekolah, bagi anak-anak, bahkan bagi orang tua atau masyarakat yang ada di tempat ini, atau bagi orang banyak. Karena apa yang beliau peroleh, apa yang beliau miliki, itu akan ditularkan kepada kita semua. Saya, biarpun pimpinan, kalau dilihat orang sekilas lebih dari beliau kan, belum tentu. Ya, tetapi yang jelas beliau lebih hebat dari saya, kan begitu. Nanti akan menyampaikan, menularkan itu kepada saya dan kepada kita semua. Nah, itu harapan kami, Bapak ya. Tidak hanya sibuk sana sini, jalan sana sini, sekolah sana sini, membina sekolah lain, lalu kita nggak dibina. Ya, harapan kami lebih banyak porsinya di sini ketimbang di tempat lain. Bukannya tidak boleh, tetapi ya karena kami ini ya katakan ya orang awam, walaupun energi kelihatannya, tetapi ada hal-hal yang masih kurang, kami perlu bantuan, perlu masukan, dan perlu ya penyampaian hal-hal yang baik untuk kami dan untuk bagian sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, ya karena hari ini ada dua kegiatan besar yang harus kita lalui. Nanti ada MBK sesi kedua, dan saya minta untuk kegiatan ini tolong ya diikuti dengan baik, dengan dengan penuh semangat, sehingga kita memperoleh hasil yang maksimal juga ya, terutama bagi beliau Pak Bambang yang akan mempresentasikan tentang budaya positif ya di lingkungan sekolah. Saya sebagai pimpinan ya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan dukungan support kepada sekolah, kepada kami, bahkan kepada Pak Bambang
sehingga nanti sampai selesai waktunya itu akan memperolehkan hasil yang baik pula. Baik Bapak Ibu, ya saya tidak panjang lebar untuk memberikan waktu. Beliau akan mempresentasikan materinya ya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan hari ini ya Pak Bambang akan mempresentasikan tentang budaya positif. Saya nyatakan resmi untuk dibuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Pak Anton telah memberikan sambutannya. Kita menuju acara berikutnya, tentunya acara inti. Waktu sepenuhnya ini saya persilahkan kepada Pak Bambang ya untuk menyampaikan apa sih itu budaya positif di sekolah, hal-hal apa saja yang akan kita dapatkan dari belajar bersama Pak Bambang hari ini. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang visi dan misi, nah untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang budaya positif. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Bambang sepenuhnya ini kepada jenengan. Monggo. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tempuna, yaitu Bapak Antonius. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat karunia ya kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini ya guna bersama-sama belajar ya dalam mengenali apa sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar, saya juga masih proses belajar. Nah, pada intinya karena saya mendapatkan materi ini terlebih dahulu, jadi di sini peran saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Nah, materi ini sangat penting Bapak Ibu kita resapi dan pahami bersama-sama ya, karena nanti ini kaitannya dengan budaya positif peserta didik yang ada di sekolah kita. Bagaimana cara menangani kasus-kasus yang ada di sekolah anak-anak yang bermasalah bagaimana. Ya di sini mungkin sudah ada guru BK ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya nanti kalau kita semuanya dapat menangani anak itu secara langsung dengan cara-cara yang ada di materi ini. Ya, baik langsung saja Bapak Ibu. Mungkin tidak perlu perkenalan lagi ya. Ya udah ada di sini juga kita sudah sering bertemu ya. Oke, sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi belum kompak. Jangan tegang Bapak Ibu ya, santai ya. Nah, kita sama-sama belajar. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Jangan lompat dari kursi Bapak Ibu, bahaya ya. Oke, kita masuk materi. Nah, sebelum kita masuk ke inti Bapak Ibu, saya ingin mengkonfirmasi dulu ya. Dari beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang setuju dan tidak setuju silahkan acungkan tangan. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang setuju Bapak Ibu angkat tangan. Baik, ada Bu Maria, ada Pak Sugi, Pak Tony, Pak ini ya, Pak Kamso, dan Pak Adis, juga Bapak Ibu semuanya, ada Bu Lisa dan Bu Devi. Baik, pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Yang setuju Bapak Ibu? Ya, Bu Mita, Bu Yayen, Pak Lemo pada setuju? Bu siapa? Bu Yeni Sapitri, Bu Cici, Pak Adis, Bu Lisa, Bu Devi, Pak Cindy, Pak Kamso, Pak Tony, Pak Sugi, Bu Maria dan Bu Step. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang setuju angkat tangan Bapak Ibu.
Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, rata-rata Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang setuju Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hampir semua Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Pak Anton bisa nanti juga menjawab Pak ya. Nah, Bapak Ibu, nanti dari pertanyaan ini kita gali semuanya. Apakah yang kita pilih tadi sesuai atau tidak? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pilihan pertama tidak apa-apa. Nanti kita akan buka materinya. Nah, baik, karena materinya tentang budaya positif, kita harus tahu dulu nih pengertian dari budaya positif. Jadi budaya positif itu ada yang tahu dulu Bapak Ibu? Dari kata budaya. Budaya itu apa sih sebenarnya? Bikin paling dulu. Kebiasaan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Tepuk paling dulu. Iya, jadi dari kebiasaan-kebiasaan tadi terbentuklah suatu budaya, ya kan? Nah, misalnya kalau ada budaya terlambat misalnya, nah itu karena dia terbiasa dengan keterlambatan tadi sehingga membudaya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah budaya yang sifatnya positif. Jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa itu keyakinan universal? Keyakinan yang sudah diakui di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dan keyakinan itu tentu yang baik-baik. Nah, apa saja nanti keyakinan universal nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi 6 materi ini kami pelajari selama hampir 2 minggu Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya bagi hanya 1 jam Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau belum paham, nanti Bapak Ibu bisa kita bareng-bareng diskusi ya. Nah, karena ini materinya cukup banyak Bapak Ibu. Nah, yang pertama disiplin positif. Yang kedua, apa saja sih motivasi perilaku manusia itu? Kita tentu melakukan sesuatu ada motivasinya Bapak Ibu kan? Ya. Keyakinan kelas yang ketiga atau sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang keempat, yang kelima posisi kontrol seorang guru. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Kita tuh sebagai guru posisi kontrolnya di apa? Nah, ada beberapa nanti yang harus kita pilih. Nah, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, ini kira-kira nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu selama 1 jam ke depan. Nah, bisa sambil ditulis-tulis atau dicatat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita ada praktik Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertanyaan. Cobalah buka. Nah, kata kuncinya ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda dan yang lain nanti berusaha untuk membuka. Nah, boleh berpasangan Bapak Ibu, cari teman. Yang satu ngepalkan tangan, yang satu buka, ya. Nah, boleh bukanya dengan rayuan, boleh dengan digelitik-gelitik, ya, boleh dengan disogok, Bapak Ibu. Misalnya kasih uang nih, buka, nah gitu, ya, boleh, ya. Nah, coba sekarang kita praktekkan sama-sama, Bapak Ibu. Yang satu ngepal, yang satu berusaha membuka, ya. Yang satu buka. Nah, teman, boleh. Sekuat tenaga dia supaya Anda terbuka. Tapi yang satu berusaha untuk merayu atau bisa menggelitik dengan disogok nanti. Oke, kita bareng-bareng ya. Hitungan 3 kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, oke, 1, 2, 3. Ya, berusaha menahan. Ya, mampu enggak dia dengan godaan-godaan tadi itu? Nah, digelitik boleh digelitik ya, digelitik. Boleh dengan marah-marah, boleh. Buka, Pak, gitu boleh.
Bisa Bapak Ibu? Oke, cukup Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu. Saya minta pendapat dari satu ibu-ibu dan satu bapak-bapak. Kira-kira dari kegiatan kita tadi itu apa yang bisa diambil Bapak Ibu? Mungkin bisa angkat tangan? Oke, Pak Maksud. Iya. Ya, kalau dari pendapat saya pribadi ada apa namanya, kedua belah pihak yang saling yang satunya mempertahankan diri dan yang satunya berusaha untuk membujuk atau memaksa supaya bisa terbuka Ya. Oke, terima kasih Pak Amso. Beri aplaus untuk Pak Amso. Ada lagi? Kalau menurut saya dari game tadi itu justru kalau kekerasan saya susah untuk membuka. Justru dengan cara lemah lembut saya nggak mampu. Gitu ya. Oke, dengan kekerasan susah, dengan lemah lembut juga tidak mampu. Oke, beri aplaus untuk Pak Lenggo. Ada dari ibu-ibunya? Boleh, Pak Adis. Oke. Bapak-bapaknya antusias. Baik. Terima kasih. Menurut saya pribadi, ketika ada seseorang yang memegang sebuah pendirian ataupun seorang yang memiliki idealisme yang kuat, tentu kita dalam menghadapi orang tersebut memiliki tips dan trik tertentu. Ya, agar mungkin apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita harapkan bisa diterima oleh orang tersebut seperti itu. Terima kasih Pak Adis. Kita jawab lagi. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya? Enggak. Oke. Baik Bapak Ibu, praktik kita tadi itu berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kira-kira yang mengepal tangan tadi itu karena mau membuka tangan itu karena bujukan dari luar atau memang kontrol diri Bapak Ibu? Kontrol diri ya, bukan karena bujukan ya. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Dalam mendisiplinkan anak itu usahakan tidak karena faktor eksternal atau bukan karena faktor eksternal dari luar, harus dalam diri. Nah, bagaimana kita nanti cara menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut? Misalnya begini Bapak Ibu, kalau peraturan disiplin itu kaitannya dengan peraturan, hukuman, ya kan? Nah, itu masih dalam faktor eksternal Bapak Ibu, karena anak-anak akan disiplin karena takut dengan adanya hukuman, karena takut karena ada peraturan. Tapi bagaimana anak tadi itu mengontrol dirinya untuk tidak berpatokan pada aturan dan hukuman, tapi memang dalam diri tumbuh. Ya seperti praktek kita tadi, itu kontrol dalam diri supaya kita tidak buka ya, meskipun kita dipaksa. Itu yang memaksa itu faktor eksternal Bapak Ibu, dengan kritikan, dengan intimidasi, dengan menghardik. Nah itu faktor dari luar. Nah oke Bapak Ibu, terima kasih dari prakteknya luar biasa. Nah oke, nah ini pengertiannya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Ya, nah ini menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kita menumbuhkan kesadaran bukan karena kita paksa anak tadi ini mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu konsep dari disiplin positif. Nah, kita praktek yang menumpahkan tangan tadi saja. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kita di awal sudah berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa tadi? Nilai kebajikan universal itu nilai yang memang sudah disepakati di seluruh dunia kita, ya. Itu memang baik, ya. Nah, jadi nilai kebajikan universal itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nih ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima penalar kritis, dan terakhir apa Bapak Ibu? Mandiri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan ini universal, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu tentu ada motivasi yang akan menggerakkan kita, ya kan? Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu itu takut karena hukuman kan Bapak Ibu ya. Nah, ini kadang di sekolah kita masih seperti itu anak-anak. Dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu yang perlu kita rubah mindset itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, kadang anak itu antusias karena dia pengen dapat imbalan. Nah, nanti apa dampaknya? Anak akan ketergantungan kepada imbalan. Apakah kita setiap hari bisa memberikan hadiah? Nah, tentu kalau kita sudah tidak mampu memberikan hadiah, maka anak tersebut tidak termotivasi lagi. Nah, itu nanti kaitannya dengan yang hadiah tadi Bapak Ibu. Oke, di awal tadi ya, ada yang memilih hadiah untuk meningkatkan prestasi. Nanti kita akan kupas Bapak Ibu. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang paling bagus. Tapi pada kondisi sekarang, yang nomor 1, nomor 2 itu lebih dominan Bapak Ibu ya. Nah, ini mindset yang harus kita ubah. Nah, ada 3 perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lihat ada Bapak Ibu? Enggak ya? Oke, nanti saya bacakan Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, nanti Bapak Ibu tentukan mana yang terbaik dalam menangani kasus Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ini identitas gagal, ada identitas sukses. Yang hukuman Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, pilihan Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, waktu panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, terus yang sebelah Bapak Ibu, nanti kita akan share ini kepada Bapak Ibu ya, karena memang ini banyak. Nanti kita akan share. Yang kedua, ini ada hukuman juga, identitas gagal dan identitas sukses. Murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah, jadi dari identitas-identitas ini kira-kira yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Ya, nanti kita akan coba belajar apa sih sebenarnya restitusi itu. Ya, jadi kita bukan menghukum, bukan mengkonsekuensi, tapi kita pilih yang restitusi karena itu merupakan penanganan yang paling baik. Ya. Kita nanti belajar Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan restitusi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan bagian yang tadi, ya, ini penjelasannya Bapak Ibu. Kalau hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana Bapak Ibu, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2024. Nah, contoh di konsekuensi ini Bapak Ibu, misalnya kita sepakat dengan warga sekolah membuat suatu peraturan, ya, misalnya jangan menggunakan kalung atau gelang misalnya untuk yang laki-laki ya. Nah, nanti mereka kita meminta mereka untuk taat pada aturan saja Bapak Ibu, ya. Nah, itulah konsekuensi. Nah, nanti kita ada contoh kasus, Bapak Ibu menentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu.
Kasus 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Biasa konsekuensi itu linear dengan apa yang mereka langgar Bapak Ibu. Kalau hukuman tidak linear. Ya. Nah, ini kata kuncinya. Kalau konsekuensi itu linear dengan apa yang mereka langgar, tapi kalau hukuman tidak. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Karena dia terlambat, maka dia menulis tidak terlambat lagi. Itu linear ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Ini hukuman Bapak Ibu. Ya, karena tidak linear. Dia terlambat hadir tapi kok suruh lari. Ya, ini hukuman. Yang pertama tadi konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Karena dia menyoret-nyoret ini, ya harus dihapus. Itu linear Bapak Ibu. Tapi kalau nyoret-nyoret tapi suruh nyuci WC, itu hukuman. Nah, ini perlu kita pahami. Terus yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Push up dengan masker apa hubungannya? Ya, hukuman ya. Nah, ini hukuman Bapak Ibu ya. Nah, nomor 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ya, hukuman karena tidak linear Bapak Ibu. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Ya, konsekuensi. Ini konsekuensi Bapak Ibu karena lari itu masih ada kaitannya dengan pelajaran PJOK karena ada pelajaran jogging ya atau lari. Nah, ini contoh-contoh kasus Bapak Ibu. Bagaimana kita membedakan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Jadi yang paling rendah itu adalah hukuman, kedua konsekuensi, yang paling baik adalah restitusi. Nanti kita akan bagaimana cara mempraktekkan restitusi tadi. Nah, nanti kita tinggal pilih Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu, bukan memotivasi. Yang pertama tadi Bapak Ibu yang memilih hadiah itu meningkatkan prestasi Bapak Ibu. Apa saja hukuman bagi yang mendapatkan prestasi Bapak Ibu? Nah, ini perlu kita kaji lagi Bapak Ibu. Di K13 itu memang rankingan dihapus Bapak Ibu. Di rapot itu di kurikulum 13 tidak ada rankingan lagi, ya kan? Nah, tapi tergantung kebijakan sekolah ya. Karena apa? Memang penghargaan itu menghukum. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Misalnya gini, apakah kita akan setiap kali di dalam kelas memberikan penghargaan Bapak Ibu? Tidak ya, karena ada pasang surut kita juga tidak ada duit ya kan untuk memberikan reward ya kan. Nah, itu akan mempengaruhi. Nanti anak itu akan termotivasi ketika dia ada hadiah saja. Ketika tidak ada hadiah, maka dia akan hilang motivasinya. Nah, itu jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya karena itu menyebabkan ketergantungan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya juara 1, dapat hadiah. Apakah yang juara 2 itu tidak berprestasi Bapak Ibu? Berprestasi ya. Juara 1 misalnya dapat hadiah motor misalnya. Juara 2 beda. Ada yang tidak juara Bapak Ibu. Itu akan merusak hubungan. Dia terus yang dapat penghargaan di kelas. Ini akan memutus hubungan antara yang mampu dan tidak mampu Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita perhatikan nih. Ya. Kita analisis di kelas. Pasti Bapak Ibu kalau misalnya yang bisa jawab dapat ini misalnya. Biar diajak Bu, kami pasti tidak bisa. Kayak gitu ada ya? Nah, itu Bapak Ibu hukuman bagi penghargaan. Nah, saya juga kaget Bapak Ibu ketika belajar ini. Waduh, ternyata yang saya praktekkan juga kurang tepat gitu ya. Nah, di lain sisi kita memang ingin memberikan motivasi supaya anak tadi mau menjawab, ya kan? Mau belajar.
Tapi ternyata di lain sisi itu menghukum bagi anak-anak yang merasa mereka tidak mampu bisa memutus hubungan dan lain sebagainya ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya tadi kaitannya dengan ketidaknafsuan Bapak Ibu. Terus penghargaan mengurangi kualitas itu. Yang tadi kalau ada penghargaan dia belajar semangat Bapak Ibu karena mau dapat piagam, mau dapat piala. Tapi ketika tidak ada penghargaan, malas-malasan. Ya kan? Berarti dia motivasinya itu ekstrinsik bukan intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang dari dalam? Karena mereka tadi masih dari luar ya motivasinya. Penghargaan mematikan kreativitas, ya. Penghargaan menghukum. Terus yang terakhir motivasi dalam diri intrinsik. Nah ini Bapak Ibu yang bagus ini sebenarnya kita harus menanamkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi yang memang benar-benar mereka pahami atau mereka dalam hati ya, bukan karena dikasih ini terus rajin, bukan karena dimarah terus melakukan, tapi benar-benar dalam diri mereka tumbuh nilai-nilai positif tadi. Kebajikan universal ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini materi selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau wali-wali kelas ya, biasa di awal pembelajaran atau di awal semester membuat namanya peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu nanti mulai sekarang ya kita ubah namanya menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan. Beda Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu biasa dibuat oleh guru atau satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa. Nah nanti ada langkah-langkahnya bagaimana kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ada prosedurnya. Nah, oke lanjut Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contoh kasus loh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Mengapa Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai motor Bapak Ibu? Alasannya, yang pertama, keselamatan. Oke, yang pertama dulu, menghindari razia, apa sih itu? Ya enggak? Iya kan? Menghindari hukuman. Kalau tadi yang safety itu Bapak Ibu itu kesadaran diri Bapak Ibu. Tapi kalau menghindari razia, nanti saya pakai helm takut ditilang. Nah itu motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Tapi kalau kita menyadari pakai helm untuk keselamatan, berarti itu motivasi yang memang dari dalam. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau kita seperti COVID contohnya ya Pak, contoh selain COVID seperti pengendara motor mungkin harus pakai masker kan, karena untuk mencegah agar debu mungkin nggak masuk ke dalam tubuh, itu kesehatan juga kan. Untuk kalau COVID kan kita tahu COVID itu virus yang menular. Kemudian cuci tangan setiap saat. Nah, itu juga untuk menghindari kita dari virus. Saya rasa di situ. Oke. Baik, terima kasih Pak Lenggo. Ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan dengan penggunaan masker dan cuci tangan? Harapannya memang itu upaya kita untuk menghindari supaya tidak terinfeksi virus ya. Tepuk tunggal. Oke, Bapak Ibu kembali lagi ke laptop. Ya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat apa? Universal. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah Bapak Ibu. Nah ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah ini Bapak Ibu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah jadi yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi Bapak Ibu kita terima aja usulan mereka itu. Misalnya apa yang
kita sepakati untuk peraturan kelas. Jangan buang sampah sembarangan Pak. Tulis Bapak Ibu, tulis Bapak tulis ya. Jangan misalnya apa Bapak Ibu biasanya? Jangan ribut ya kan? Nah, ditulis saat pembelajaran, ditulis Bapak Ibu. Semua masukan anak-anak ditampung semua, kita tulis di papan tuh, tulis ya. Meskipun itu jelek, buruk dan bagus dan sebagainya, kita tulis semua. Yang kedua, mencatat semua masukan tadi udah. Nah, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Misalnya gini, anak-anak usul, jangan merokok di dalam kelas atau jangan membuang sampah di dalam kelas. Kita ganti kalimatnya yang positif Bapak Ibu. Apa kira-kira? Ya, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Nah, dari kata-kata yang tadi kurang bagus itu kita ubah menjadi kata-kata yang positif ya. Dari jangan membuang sampah kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita ubah kalimatnya. Terus yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau kembali Bapak Ibu. Dari sekian banyak tadi kita lihat lagi mana yang sesuai dengan kelas kita atau sekolah kita ya. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 3 sampai 7. Yang penting itu terlaksana. Kalau banyak-banyak tidak terlaksana nanti malah tidak fokus pada ini ya, keyakinan yang ada gitu. Sedikit tapi memang dilaksanakan. Yang ketiga, yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan mendatanginya. Bapak Ibu, jadi kita buat nih kayak spanduk ya atau kertas. Boleh. Jadi anak-anak itu menandatangani ya keyakinan kelas tadi semuanya. Semua anak di dalam kelas tadi menandatangani. Kalau tidak bisa tanda tangan, kalau anak SD belum bisa tanda tangan, cap jari ya, tempel tinta, dicap ke kertasnya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas Bapak Ibu. Nah, ini penting supaya dapat dibaca, supaya dapat dilihat dan anak-anak terus membaca dan mengingatnya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ditempel besar-besar di dalam kelas. Bukan peraturan kelas Bapak Ibu ya, tapi keyakinan kelas. Nah, kita ganti bahasanya Bapak Ibu. Nah, ini prosedur pembentukannya. Nanti materinya bisa saya share Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Ini materi yang kesekian kalinya. Bapak Ibu, kita ini sebagai guru masuk dalam yang mana Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, nanti saya bagikan sticky note, Bapak Ibu tulis ya alasannya. Apakah masuk sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Ya Pak. Ya. Oke. Oke, boleh sambil minum ya. Bapak Ibu tulis 5 posisi kontrol guru yang Bapak Ibu pilih. Satu aja. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kenapa kamu Saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu ya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Milih satu Bu. Yang paling gitu. Ya, kalau sudah Bapak Ibu tempel aja di meja Bapak Ibu. Oke, Pak. Nanti di akhir kita ada refleksi Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu? Sambil ya. Jadi saya ulangi, 5 posisi kontrol guru ada 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau, dan sebagai manajer. Nah, oke, kita akan melihat video Bapak Ibu, bagaimana contoh sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan terakhir teman dan manajer ya tadi ya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi anak memang kayak bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Posisi guru sebagai teman Bapak Ibu. Naren. Nada awalnya sama Bu, tapi nanti aplikasinya beda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis tunggu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, dari 5 video tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, ada yang apa pertama? Penghukum. Yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga? Sebagai teman. Yang keempat? Pemantau. Yang kelima? Dari 5 posisi kontrol yang paling baik dan yang paling disarankan apa Bapak Ibu? Ya, bagus manajer. Ya, karena kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator bagaimana menggiring anak untuk berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Dengan siapa ya Bapak Ibu yang manajer tadi? Misi manajer. Iya. Ada yang teman? Ya teman. Terus ada yang pemantau? Pemantau. Ada yang penghukum? Ada yang apa lagi tadi ya? Membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah ini jangan sampai dilakukan Bapak Ibu karena bisa membuat anak beda. Nah ini kita Bapak Ibu, kita akan bahas dampak-dampaknya kalau 5 posisi kontrol kita salah pilih Bapak Ibu. Penghukum tadi menghardik itu marah-marah, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik dan sebagainya. Dampaknya Bapak Ibu, anak menjadi pendendam, apalagi anak SMA Bapak Ibu. Nanti kita dicegat di tengah jalan, bahaya Bapak Ibu ya. Nah, tidak menyukai guru atau mapel tertentu, ini dampak kalau kita sebagai penghukum. Memang awalnya kita ya karena terbawa emosi, situasi dan sebagainya, atau niatnya memang susah, bandel, yaitu manusiawi Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kita nanti berusaha untuk berpikir untuk memilih posisi kontrol yang paling baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semuanya ya. Penghukum saya juga pernah melakukan, pembuat rasa bersalah, tapi mungkin dalam pengaplikasinya itu tidak teratur Bapak Ibu. Mungkin bercampur-campur gitu ya, antara pembuat rasa bersalah, jadi teman, jadi manajer ya kan. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah ini suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Naren, jadi kan? Tidak kasihankah dengan Bapak, misalnya kan, kok kamu terlambat terus, nanti Bapak dimarah Pak Anton, gitu kan? Nah, nanti anak akan merasa terbebani, merasa dia gagal menjadi murid. Nah, ini level yang kedua yang paling rendah Bapak Ibu. Dia merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Dia tidak bermotivasi lagi, down gitu ya rasanya. Nah, sebagai teman itu juga masih levelnya yang ketiga Bapak Ibu. Jadi kita mungkin ya kita karena terbiasa dengan teman dengan anak-anak sudah seperti teman gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai dekat sekali atau bahkan menganggap dia selevel dengan kita. Itu bahaya Bapak Ibu ya. Nah, karena apa dampaknya? Ini cenderung bersenda gurau, menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid akan bergantung pada satu guru itu aja yang menjadi teman. Nanti guru-guru lain tidak dia dihargai. Nah jadi gitu. Nah itu dampak kalau mengambil posisi kontrol sebagai teman. Dan saya juga masih berusaha Bapak Ibu setelah mempelajari ini ternyata saya juga masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah pemantau. Itu nada bicara dan ekspresinya datar Bapak Ibu. Nah, dalam menangani kasus yang terlambat misalnya tadi ya Naren ya. Kalau pemantau ini lebih kepada aturan Bapak Ibu
ya, aturan dan konsekuensi. Dia tidak melihat nilai-nilai yang ada pada anak. Bisa jadi anak tersebut lebih memiliki nilai daripada kita. Contoh Bapak Ibu, ada anak terlambat. Kita tidak tahu kalau dia terlambat itu karena apa. Kita tidak mementingkan itu. Misalnya dia terlambat itu karena nolong orang kecelakaan. Tapi kita di sekolah tidak mau tahu itu. Taunya dia terlambat, dia terlambat. Padahal nilai yang dia miliki menolong orang itu kita yang tidak punya. Gitu Bapak Ibu. Ini yang pemantau Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya juga baru belajar ternyata seperti itu. Dan luar biasa di CGP ini materinya ini baru modul 1 Bapak Ibu. Masih banyak modul yang lain, nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya bagi share ke Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sebagai pemantau, dia hanya berpatokan pada aturan yang sudah disepakati tanpa melihat nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Dia terlambat karena apa? Ban bocor kah? Nolong orang? Nah, kita tidak tahu. Itu nolong orang itu nilai kebajikan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, kita di sekolah tidak mau tahu misalnya. Tidak mau tahu alasan kamu misalnya. Pokoknya terlambat, catat. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, di manajer Bapak Ibu, ini suara netral, biasa aja, tanpa kita mendayu-dayu, tanpa gimana lebay ya, supaya kita menjaga jarak juga. Tapi di sini kita berusaha membantu anak memecahkan masalahnya sendiri. Yang tadi kita mengarahkan anak untuk motivasi intrinsiknya itu terwujud, bukan karena ekstrinsik. Kita tanya, bagaimana Neren bisa terlambat? Apa yang harus kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi? Nah, kira-kira bagaimana? Kita yang tanya, dia yang memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Dari di awal Bapak Ibu ada yang guru harus memberikan solusi semua kepada anak. Ayo, pilih. Ada ya. Ternyata setelah kita mempelajari ini tidak, kita lebih kepada mengiring saja dan anak yang memecahkan masalah sendiri. Nah gitu. Nah inilah posisi kontrol pada manusia. Nah tadi posisi kontrol sudah kita pelajari Bapak Ibu. Sekarang masuk materi yang selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, murid-murid itu kadang nakal, kadang dia cari sensasi, kadang dia bolos, itu karena tidak dimilikinya atau tidak diberikannya 5 kebutuhan Bapak Ibu. Bisa jadi dia nakal karena tidak memiliki kebutuhan dasar ini, tidak tercukupi di mereka. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Contoh Bapak Ibu, anak malas belajar di sekolah, di kelas. Mereka kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi yang ini Bapak Ibu. Misalnya kebebasan atau kesenangan dalam proses belajar, mereka tidak terpenuhi, makanya mereka males. Ya, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, itu sangat kita butuhkan sekali Bapak Ibu. Makan, sandang pangan ya, terus hak untuk hak asasi manusia itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu, kalau kita tidak diterima di dalam keluarga kita, apa rasanya Bapak Ibu? Apa rasanya? Sedih ya. Kita menyendiri ya. Sama dengan anak-anak Bapak Ibu. Kalau kebutuhan dasar mereka di kelas tidak terpenuhi, yang kasih sayang dan rasa diterima, mereka akan diam di pojokan Bapak Ibu, atau bahkan keluar dari pelajaran kita Bapak Ibu. Ya. Nah, karena tidak merasa diterima, mari kita rangkul semua anak didik kita supaya merasa mereka diterima di dalam kelas. Yang ketiga, penguasaan. Ini maksudnya, nah nanti ada contoh kasus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana 5 kebutuhan dasarnya. Yang keempat, kebebasan. Ini penting. Bebas menyampaikan pendapat, bebas mengkritik yang positif ya, dan sebagainya. Yang kelima, kesenangan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak terpenuhi salah satu aja Bapak Ibu, pasti berpengaruh tidak kepada psikologi kita? Pengaruh ya? Ya, tepuk tunggal. Ya, semangat Bapak Ibu. Oke, ini kasus Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini masuk ke yang mana Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar tadi masuk ke mana? Iya, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, ini 5 kebutuhan dasar masuk
kesenangan tadi terpenuhi ke anak ini karena dia merasa senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang, terpenuhi nilai kebutuhan manusianya, kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Iya, penguasaan, betul. Nah ini contoh kasus yang tadi penjelasannya ada di sini Bapak Ibu. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, mereka merasa bisa menguasai kita atau mengendalikan kita, ya. Nah yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kebebasan, ya, kebebasan. Dia bosan, Bu. Jadi kita harus pandai-pandai membuat pembelajaran itu yang bervariatif. Nah, makanya di pembelajaran diferensiasi kita harus mengadakan yang namanya asesmen diagnostik, ya. Nah, anak ini tipe belajarnya seperti apa? Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dalam rangka tadi kita sebagai manajer Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru sebagai manajer, itu nanti pengaplikasiannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Caranya, nah, cara sebagai manajer, misalnya ada masalah dengan anak nih, anak tadi kelahi dengan guru dengan murid, ya. Kita dapat menyelesaikan masalah anak tadi dengan segitiga restitusi, ya. Langkahnya harus urut Bapak Ibu. Kalau masalahnya besar, ya, tapi kalau masalah kecil itu biasanya mengalir saja. Ya, langkah yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Ketika anak marah, kita panggil dalam kantor nih, lebih baik Bapak Ibu saya tanya, lebih baik penanganan kasus itu di tempat umum atau tatap mata atau di ruang tertutup? Alasannya apa Pak? Ya artinya tidak menjatuhkan anak itu di depan umum. Ya, jadi anak tidak merasa malu, minder. Nah, itu saja. Ya benar Pak Kamso. Tepuk tangan Pak Kamso. Ya karena anak tadi kan biasanya kita interogasi, ya. Apa yang membuat mereka melakukan ini dan sebagainya. Nah, makanya di sekolah harus ada ruang BK khusus untuk penanganan. Bapak Ibu, saya juga baru belajar. Jadi untuk penanganan masalah siswa jangan sampai kita menangannya di depan umum Bapak Ibu atau di ruangan guru untuk kedepannya. Jadi kita cari ruangan khusus yang memang itu tidak ada orang-orang lain, tidak ada siswa lain yang mendengar atau guru-guru yang mendengar. Kalau di tempat umum dia cenderung untuk menutupi kesalahannya Bapak Ibu karena takut akan terbongkar, menyebar dan sebagainya, ya. Jadi harus di ruangan tertutup. Yang pertama Bapak Ibu, nanti ini ada videonya tata cara bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika anak masuk ke dalam ruangan, itu kan posisinya lagi marah-marahnya, kan? Kita stabilkan dulu dia nih supaya tidak marah. Ya, tenang dulu. Kalau dia marah, jawab pun sembarangan. Tapi kalau dia tenang dulu, insya Allah jawabannya akan mengarah kepada penyelesaian masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya kan? Terus apa yang seharusnya kamu lakukan? Gitu. Kita hanya mengarahkan untuk menemukan solusi dari anak tersebut, bukan ngasih solusi. Ya, misalnya gini, kamu sekarang harus minta maaf kepada dia. Itu yang ngasih solusi kita atau anak, Bu? Pak? Kita. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi kita hanya menanya saja, setelah ini apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti dia akan menjawab dengan keyakinan dia sendiri. Nah, gitu. Ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, misalnya gini, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya keyakinan kelas, ya, dia ribut di kelas atau nyontek di kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti dia akan menjawab, oh saya tidak disiplin Bu. Nah, dia yang jawab, bukan kita yang menjawab Bapak Ibu, ya. Kamu tidak mematuhi peraturan kelas, tidak disiplin. Nah, itu berarti yang menjudge itu
Guru. Yang memberikan solusi guru, bukan anak. Oke? Nah, ini contoh pertanyaannya Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya kan? Misalnya dia nunjuk kawannya, tanya dulu alasannya Bapak Ibu. Jangan langsung kita judge itu salah gitu ya. Tanya dulu alasannya. Mungkin dia diganggu duluan atau bagaimana ya. Nah itu supaya kita tahu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya ada nyontek di kelas. Misalnya kalau udah disepakati itu kan harus kita jalankan sama-sama ya. Nah jadi sebisa mungkin peraturan kelas itu harus disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi kalau mereka melanggar itu tidak menyalahkan satu pihak, ya, karena itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi kita semua tanggung jawab. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah ini? Ya, kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini ada satu contoh video segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Orang itu pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Di posisi manajer kita benar-benar dituntut hanya untuk sebagai fasilitator, ya. Jadi bagaimana siswa tadi memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dengan prinsip segitiga restitusi, ya. Jadi ini bisa sebagai bekal kita juga. Nanti siapa tahu, ya, kita tetap dalam sebuah sekolah ini ada masalah-masalah tentunya dengan anak-anak ya, apalagi wali kelas, apalagi BK ya, kesiswaan dan sebagainya, kurikulum. Mungkin bapak kepala sekolah juga sama, ya. Nah, jadi solusi harus tumbuh memang dari dalam diri anak, bukan kita yang memberikan solusinya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada yang perlu tanyakan Bapak Ibu sebelum kita refleksi? Nah, tadi Bapak Ibu, ini kan di awal kita menentukan pilihan ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya kan? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ada yang setuju, ada yang tidak juga, ya. Terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak juga. Nah, semua ini punya dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Tinggal kita memilih atau menempatkan diri kita sesuai dengan posisi, ya. Kita pilih tentunya yang lebih baik Bapak Ibu, ya. Tadi di level yang paling baik adalah sebagai manajer, karena kita harus memunculkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsiknya. Bukan karena dia mendapatkan imbalan baru dia bekerja dengan bagus, ya. Karena nanti akan berketergantungan dengan imbalan tadi Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih refleksi Bapak Ibu setelah kita belajar materi tadi. Ada gambaran apa yang mendapat ilmu apa baru, atau mungkin ada yang selama ini ternyata begini. Mungkin ada Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Memang sebenarnya materi ini bukan hal yang baru, saya terima sudah setahun yang lalu. Jadi memang posisi yang bagus itu posisi manajer, dan itu sudah saya usaha lakukan. Nah, seperti yang dikatakan Bu Maria tadi benar sebenarnya. Jadi kalau posisi manajer dan kita mau apa yang kita inginkan, kita mulai dari diri dulu. Misalnya kita mau sekolah ini siswanya disiplin dari segi keterlambatan misalnya. Jadi kita sebagai guru ya harus memberikan contoh dulu. Sekolahnya mau bersih, ya Bapak Ibu gurunya juga harus terbiasa untuk hidup bersih juga gitu kan. Buang sampah pada tempatnya gitu. Saya rasa untuk posisi manajer ini saya sudah berusaha melakukan, tapi memang tidak semudah itu ternyata Bapak Ibu. Itu teorinya mudah didengar, tapi ketika kita menerapkan itu tidak mudah untuk dilakukan. Jadi siswa kita itu kemampuan pemecahan masalahnya itu yang perlu kita terus latih terus. Itu yang kurang. Saya selama ini sudah berusaha melakukan itu. Jadi pembelajaran kita harus memang banyak berbasis masalah agar siswa kita terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Di situ kita lebih mempermudah pekerjaan kita ke depannya. Mungkin hanya itu Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Lenggo. Luar biasa. Tadi ada beberapa poin juga yang saya tangkap dari Pak Lenggo ya, terkait dengan teladan tadi sama Pak ya.
teladan. Terus memang Pak Linggo untuk melakukan yang namanya disiplin positif itu tidak instan Pak Linggo. Bukan langsung hari ini kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi tadi langsung besok anak berubah, itu tidak. Jadi perlu proses ya, perlu proses Bapak Ibu. Ya karena memang tadi karakter anak beda-beda. Bapak Ibu, kalau segitiga restitusi ini kita terapkan ke anak SD kelas 1, kira-kira mereka bisa berpikir untuk memecahkan masalah? Bisa kita tanya anak SD kelas 1, apa yang seharusnya kamu lakukan? Mereka ngomong iya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan posisi kontrol jika dengan anak-anak SD Bapak Ibu, atau cara pemecahan masalahnya. Ya, ini biasa guru-guru SD ini saya apresiasi untuk mereka luar biasa ya, tingkat kesabarannya. Kalau kita ini panen Bapak Ibu dari hasil pendidikan SD SMP kita dapat di sini Bapak Ibu. Kita ibaratnya kita tinggal mendaur ulang ya. Ya kalau mereka itu memang dari sampah Bu, itu diubah menjadi produk gitu ya. Kalau kita tinggal memodifikasi lagi ya, gitu ya. Jadi luar biasa untuk guru-guru SD ini. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak, tanyakan. Ya, baik. Jadi kemarin hari apa ya, lupa saya. Kemarin ya, sempat berbicara dengan Pak Bambang, dan ini materinya cukup menarik, beliau bilang. Dan saya lihat beberapa materi yang dia tampilkan, wah ternyata memberikan apresiasi yang berlebihan dengan siswa, baik itu penghargaan, itu ternyata hal yang tidak baik. Artinya tidak baik bagi siswa yang lain juga. Nah di situ saya belajar bagaimana bagaimana kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk siswa. Seperti contohnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Dan di sini dijelaskan bahwa manajer itulah yang paling baik untuk sesuai dengan pertumbuhan dan siswa kita di tempat ini. Artinya kalau kita menghukum tadi apa sudah dijelaskan oleh Bu Maria dan Pak Linggo, itu semua saya rasa sudah pernah kita secara tidak langsung pernah kita lakukan kepada siswa-siswi kita. Nah di sini kita mendapatkan ilmu baru yang boleh disampaikan oleh Pak Bambang, bagaimana kita bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita semuanya. Nah berkaitan dengan proses Bapak Ibu, memang proses anak itu berubah jadi hal yang baik, itu memang tidak serta-merta langsung berubah. Semuanya memiliki proses. Kenapa? Tadi dikatakan Pak Bambang adalah ada 5 kebutuhan khusus yang memang harus dimiliki oleh siswa itu. Nah apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak dimiliki, maka proses yang ingin kita capai itu pastinya akan bisa menjadi lebih lama. Ya, bisa jadi lebih lama. Dan saya setuju juga dengan Pak Bambang tadi, artinya kalau siswa itu misalnya ada bad mood ataupun apa, ya memang harus kita tanyakan apa masalahnya. Ya, artinya kita harus gali lebih dalam lagi. Ya, artinya supaya apa? Supaya nanti anak juga bisa memberikan solusi untuk dirinya. Ya, jadi saya bersyukur sekali boleh mendapatkan materi ini. Dan kemarin pada saat pengerjaan materi tersebut, ya saya sedikit membaca apa yang dia putar, oh ini yang di copy, oh ini yang diambil, oh seperti ini, ternyata ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih untuk materi yang diberikan. Ya mudah-mudahan ya artinya semuanya kita bisa menerapkan, artinya bisa memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, artinya ada pada anak. Dan kita juga bisa menjadi seorang manajer yang baik untuk diri kita sendiri, untuk anak, bahkan untuk pendidikan, untuk sekolah kita. Baik itu saya Pak Umam, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi pemaparan Bapak Ibu juga memberikan pencerahan bagi saya dan refleksi tentunya bagi saya. Tentu saya juga sebagai manusia banyak sekali memiliki kelemahan, dan inilah pentingnya kita diskusi, sharing pandangan tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah peserta didik ini dalam lingkungan belajar kita. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau masih samar-samar gitu ya. Silakan boleh ditanyakan Bapak Ibu.
Pak Kamso, silakan Pak Kamso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pun di sini lagi belajar, gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan, gitu ya. Pertanyaan saya, gitu ya, dalam tadi kan disebutkan bahwa memberikan hadiah itu apa namanya, bukan apa namanya, bukan solusi atau hal yang baik, gitu ya. Yang kurang. Mungkin kalau guru memuji, gitu ya, memuji anak misalnya telah melakukan sesuatu, apakah itu baik, apakah itu dianjurkan, gitu. Misalnya, oh bagus kamu telah buang sampah, misalnya. Atau mungkin oh bagus kamu telah menjawab pertanyaan Bapak dengan benar, dengan baik. Apakah itu mungkin bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Kamso. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya jawab, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Kamso. Ya, jadi Pak Kamso, yang dimaksud memberikan penghargaan di sini adalah penghargaan yang berlebihan Pak Kamso. Ya, kalau kita hanya sekedar mengapresiasi karena dia di dalam kelas ya, itu aktif, misalnya kita beri aplaus misalnya, itu tidak apa-apa ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah memberikan penghargaan yang berlebihan. Misalnya gimana nih, kalau ya tadi misalnya kalau yang bisa jawab ini dapat pulpen atau dapat kue atau dapat itu berlebihan Pak, ya. Tapi kalau memberikan penghargaan sekedar tepuk tangan, itu kita bisa memberikan ke semua anak Pak. Kita bagaimana kita memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Lalu setiap jawaban tadi meskipun dia salah, ya kita jangan bilang salah, tapi kurang tepat. Kita tetap beri apresiasi langsung. Kita beri tepuk tangan karena dia sudah menyampaikan pendapat. Nah, kita jangan batasi jumlah penjawabnya. Kita kembalikan ke mereka supaya mereka belajar untuk menyampaikan pendapat. Nah, kalau saya pikir seperti itu Pak Kamso. Jadi yang dikatakan di sini adalah penghargaan yang berlebihan gitu. Nah, itu akan berdampak kepada anak-anak yang lain yang merasa tidak mampu gitu. Terima kasih Pak Kamso. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Oh iya, boleh Pak. Oke, baik Pak. Tadi dijelaskan bahwa guru itu harus menjadi seorang manajer, ya, manajer. Nah, secara teori memang tadi dikatakan Pak Lego bahwa bisa kita pelajari secara teori, tetapi penerapan di lapangan itu biasanya terkesan agak lebih susah ya, apalagi anak itu mempunyai sikap dan temperamental yang berbeda-beda. Ya, nah, apakah dalam tiap permasalahan yang di anak itu apakah harus kita atasi melalui manajerial ini? Nah, kalau seandainya misalnya memang anak itu harus ada punya kita kasih sedikit lah mungkin. Jadi kalau hukuman mungkin tidak bisa, tapi seandainya melihat tingkat kesalahannya apakah bisa atau enggak gitu. Dan terus dan juga Pak, bagaimana kita bisa menerapkan hal manajerial ini kepada anak-anak yang memang memiliki secara pengetahuan dan secara daya tangkap dia kurang, artinya ya memang secara usia dia memang harus bisa menangkap apa yang kita arahkan, misalnya apa yang kita inginkan misalnya. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak solusinya seperti itu? Apakah langsung ke gurunya, oh ternyata ini masalah yang memang sangat krusial, berarti harus ke BP misalnya, harus ke bimbingan konseling misalnya, karena itu tidak bisa diselesaikan secara guru langsung gitu, karena kalau BK ini kan
ada ilmu khususnya yang dipelajari, bagaimana karakter, bagaimana pelajari sikap, bagaimana pelajari gaya geraknya. Tidak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa harga atas pertanyaannya. Jadi apakah posisi manajer itu bisa diterapkan ke semua, Pak ya? Dari jenjang masalah yang ada. Tadi seperti yang saya jelaskan, Pak, untuk semua masalah bisa kita terapkan manajer, ya. Untuk masalah yang kecil itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya mengalir, Pak. Tidak harus urut, ya. Misalnya kita habis menstabilkan identitas, langsung nanyakan keyakinan, baru nanti validasi kesalahan. Itu bisa, ya. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang paling dianjurkan. Nah, untuk penanganan masalah. Nanti untuk manajer itu pertanyaan-pertanyaannya bisa Bapak Ibu download atau bisa saya bagikan. Apa saja sih yang perlu ditanyakan pada menstabilkan identitas, validasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Yang jelas, manajer itu, posisi manajer itu penyelesaian masalah untuk supaya mereka itu memang dari dalam hatinya penyelesaian tadi, bukan karena kita yang memberikan solusi, ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan apa tadi, Pak? Kalau anak itu memang sudah tidak bisa diselesaikan, misalnya masalahnya krusial. Oh, krusial ya. Jadi tidak bisa ditangani oleh guru. Oh iya. Harus BK ya. Oh iya, kemarin saya recall dengan teman saya, kebetulan beliau itu guru SMK dan beliau juga kurikulum. Ternyata beliau memberikan sebuah gambaran atau contoh untuk kasus-kasus penanganan itu disesuaikan dengan jumlah poin, Pak. Jadi kalau poinnya masih sedikit, ya nanti yang nangani yang paling bawah. Nanti udah yang ke pertengahan naik, karena kasusnya kan udah banyak nih. Nanti naik kesiswaan. Kalau poinnya udah 100%, itu yang nangani kepala sekolah. Misalnya kalau 100% itu kaitannya dengan kriminal. Kriminal itu langsung kepala sekolah. Jadi mereka penanganan itu per poin. Jadi nanti tugasnya Bu BK itu kan ada poin tuh. Kemarin ada program poin ya. Nanti poinnya masih sedikit, yang nangani bisa wali kelas. Poinnya agak banyak, yang nangani naik ke siswaan. Poinnya full 100%, langsung ke kepala sekolah. Jadi penanganan itu tidak bisa langsung, jadi harus dari bawah, ada tahapannya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh, ada Pak lagi. Oh, ya. Baik, Bang. Di sini saya mau nanyakan terkait membangun kebiasaan itu untuk yang baik itu tentu bagus kan. Tapi selama ini yang saya rasakan ada masalah satu yang sampai sekarang saya belum mendapatkan kebiasaannya. Dulu terlambat, tapi sekarang udah bagus. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai terbangun. Nah, yang sampai sekarang itu masalah sampah. Nah, di lingkungan sekolah kita ternyata kebiasaan-kebiasaan itu, budaya positif kita itu kok belum terbentuk ya. Padahal kita sudah punya tempat sampah ya kan di lingkungan sekolah kita, dan ternyata wilayah-wilayah yang tidak boleh ada sampah kok masih ada sampah. Contohnya depan lab komputer ya kan, di lapangan, karena tidak pada tempatnya, padahal sudah disampaikan bahwa tidak ada pembuangan sampah pada tempatnya. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi masalah ini agar kebiasaan ini ke depannya bisa terbentuk, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan sampah pada tempatnya itu ya pada tempatnya lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaan Pak Lego, bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau budaya ya membuang sampah pada tempatnya. Nah, tentu ini menjadi PR kita semua, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi teladan bagi mereka, karena untuk menggerakkan hati mereka itu juga butuh proses. Jadi Bapak Ibu, ada satu tips yang disampaikan oleh hasil dari diskusi guru penggerak. Jadi kalau kita ingin anak tadi mengikuti perintah kita harus sentuh dulu hati anak tadi. Ya. Jadi jangan sampai hati anak tadi dengan kita itu bertolak belakang. Kalau kita meminta, tentu dia akan menolak.
Tapi kalau hatinya sudah satu perspektif dengan kita, itu akan lebih mudah untuk menyampaikan. Kalau kita ngomong sekali, mereka langsung gerak tanpa kita suruh, mereka bergerak. Tapi kalau hatinya sudah lain dengan kita, bertolak dengan kita, tentu akan mereka menghindari kita. Tapi kalau hatinya sudah kena ke kita, ya kan, tentu dia tanpa disuruh pun mereka akan bergerak. Nah, tentu itu juga didukung dengan sarana dan prasarana, Bapak Ibu. Jadi harapannya sarana dan prasarana yang ada itu memang tersedia. Jangan sampai kita membiasakan mereka budaya untuk buang sampah tapi tempatnya tidak ada. Nah, dan jangan bosan-bosan kita mengingatkan, kalau bisa setiap di pembuangan sampah itu kita buat slogan, Bapak Ibu. Kita tempel-tempel poster bahaya tentang sampah dan sebagainya, bagaimana bahaya tentang polusi udara, itu penting, ya. Di mading jangan sampai kosong, kita tempel saja. Program-program itu kita jalankan lagi, karena mereka lewat pasti sedikit banyak usaha kita itu akan tumbuh gitu, Pak. Jadi memang usaha itu butuh proses, tidak bisa instan, ya. Pelan-pelan sentuh hati mereka dengan poster-poster, dengan bahasa kita, dengan tindakan kita yang tadi disampaikan kemarin, yang memberikan contoh, itu penting, ya. Nah, jadi mereka juga akan melihat, oh gurunya aja seperti ini, masa kita tidak bisa, kan gitu, ya. Nah, nanti jangan sampai kita nyuruh tapi tidak bisa kita lakukan. Ini pesan dari Pak Anton juga nih. Jangan sampai kita nyuruh tapi kita tidak lakukan atau kita tidak tepati janjinya. Nah, setelah itu anak akan tidak percaya lagi dengan kita. Nah, gitu. Itu pentingnya menanamkan kepercayaan kepada anak. Kita nyuruh, ya kita juga harus melakukannya, gitu. Mungkin itu Pak Lendo. Oke, Pak. Ini waktunya sisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Tidak apa-apa. Kalau masih ada lagi, tidak apa-apa sih, Pak. Oke, 5 menit tapi ya. 5 menit lagi, paling 5 menit. Saya punya ide gitu, Pak, untuk membangun budaya positif ini. Bagaimana kalau sebelum memulai pelajaran setiap hari ya kan, kita mau bangun kebiasaan ini tentu nggak mudah. Kita setiap 5 menit sebelum pelajaran setiap paginya, semua warga sekolah kita bersihkan pungut sampah di sekitar, ya. Dan kita tengok hasilnya, nanti kita evaluasi mungkin setiap 1 semester. Mungkin itu aja. Ya baik, saya memang sudah terpikir apa yang kata Ibu tadi. Ya memang hal ini perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita ingin membuat anak itu kan ingin ikut bersih. Artinya bukan hanya anak saja, tapi gurunya harus memang harus ikut. Misalnya pada jam pertama ya Pak Rego, saya ambil 5 menit ya. Nah, guru yang di jam pertama itu nanti saya ikut dulu, ikut mengumpulkan sampah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, tempat sampah kan sudah ada di ujung sana. Tapi masih ada beberapa siswa yang buang di sebelah sana. Tapi harus selalu kita ingatkan, Bapak Ibu, harus selalu kita ingatkan bahwa di sana memang tidak boleh dibuang sampah lagi karena mengingat tempatnya sudah penuh. Ya, karena kita di sini belum ada ibaratnya bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Ya, kalau kita sudah ada alatnya, boleh sampah ini jadikan apa? Jadikan pupuk, bagus. Artinya itu juga bisa jadi program P5 ya, Bu Maria ya, untuk bagaimana pengolahan sampah kita ya. Jadi memang untuk sampah ini memang dilihat kecil tapi sangat berdampak ya. Tadi disampaikan Pak Bambang adalah ya bagaimana dampak yang terjadi kalau misalnya banyak sampah. Contoh Cintang yang terjadi pada saat waktu itu sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Kalau sampah sudah banyak, baunya kemana-mana. Nah, seandainya kalau tempat sini tempat sampah kita tidak teratur, sampahnya kemana-mana, kita mau belajar dengan baik, siswa pun merasa tidak nyaman kalau bawa sampah di mana-mana. Ya mungkin sisi tambahannya Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Lenggo dan Pak Herga. Luar biasa masukannya. Jadi betul Pak Lenggo mau menumbuhkan budaya dengan tadi yang disampaikan. Mungkin nanti kita bisa sama-sama mencari solusi ya Pak Lenggo. Jadi saya juga sempat berpikir mengadopsi ini, jadi guru SMK tadi juga sama. Jadi kita biasakan di pagi hari itu 5S harus kita jalankan. Pak Lenggo, senyum, sapa dan sebagainya itu.
itu untuk merasa mereka itu tadi yang ada 5 posisi kontrol itu merasa apa? Diakui gitu kan. Kalau kita terima mereka pagi-pagi, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu selamat pagi Nak, gitu kan. Itu mereka merasa diakui. Nah, itu yang pertama. Itu hal kecil ya. Senyum, sapa, salam ya. Terus ada juga yang tadi sama Pak Lenggo 5 menit di awal. Ini pembiasaan juga Pak Lenggo. Di sekolah Bapak yang saya ingin adopsi tadi, mungkin kita nanti bisa berbincang bareng. Jadi sebelum masuk itu baris dulu, ya, baris dulu. Wali kelasnya itu udah standby di depan kelasnya. Mereka akan salam-salaman dulu sebelum masuk. Nah itu bayangkan SMK itu kan besar ya, tapi itu bisa dilaksanakan gitu. Apalagi sekolah kita yang kecil ini, itu kan kalau tidak dilaksanakan ya butuh refleksi lagi ya. Itu SMK yang SMK di Ketungau Tengah kalau tidak salah, kurang lebih kayak SMK yang ada di Sintang itu jumlah prodinya ya, jumlah jurusannya. Itu mereka laksanakan karena memang konsisten. Ini perlu konsistensi kita Bapak Ibu dan komitmen kita untuk menjalankan itu ya. Dan kita harus tentunya refleksi terus. Ada briefing, ada semacam apa ya kelompok seperti ini untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita selama 1 semester nanti sampaikan. Nah, jadi itu pentingnya kita berkumpul seperti ini melakukan diskusi Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat sikap perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya juga masih tahap proses belajar. Pada dasarnya Bapak Ibu juga menjadi inspirasi bagi saya. Dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Pak Bambang. Mulai dari tadi ada namanya disiplin positif, ada konsekuensi, kemudian kita ada hukuman sampai kita dikenalkan dengan restitusi. Mungkin kita ada yang baru tahu restitusi itu apa. Nah, di sini kita baru memahami ternyata restitusi itu adalah suatu proses menciptakan satu kondisi tertentu yang dimana itu bukan dari kita, tetapi memang diberikan kepada peserta didik untuk menciptakan hal-hal yang positif, bukan karena ada paksaan ya dari pihak manapun, tetapi memang dari dirinya untuk menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Untuk sebelum kita kepada akhir kegiatan, saya mohon Pak Anto untuk menyampaikan sesuatu mungkin dari apa yang disampaikan, intinya semacam kesimpulan itu Pak. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih kawan-kawan sudah sampai di ujung acara ya. Jadi sebelum saya menutupi kegiatan ini, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan kita. Saya juga minta maaf kalau harus saya batasi Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Banyak hal yang positif yang kita peroleh, walaupun itu sudah lama didengar, didapat, tapi itu menjadi hal baru kembali ya. Mari kita kembangkan. Ya terus terang kita ini masih kurang dengan slogan, dengan poster, dengan apa yang kita tempelkan di ruangan atau di mana, masih jauh. Mungkin alasan itu pasti karena duit. Ya. Apalagi sekarang penggunaan dana itu susah. Gampang gunakan dana tapi susah pelaporannya. Jadi kalau kita tidak rancang dari awal, repot ya. Ya semoga ke depan itu bisa terlaksana. Lalu Bapak Ibu yang berikut, ini saya tutup dulu ya. Baik Bapak Ibu ya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan kita hari ini Pak Bambang sebagai calon guru penggerak pemaparan materi tentang budaya positif, saya nyatakan resmi ditutup.
Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Bujastif BSPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Sempurna. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Edi Susanto Putro, SPD, yang telah memberikan refleksinya terkait tentang budaya positif yang berada di sekolah. Kiranya banyak hal yang saya dapatkan dari paparan beliau terkait dengan disiplin positif, restitusi, segitiga restitusi, dan juga keyakinan keras. Seorang guru tentunya menjadi kontrol untuk dirinya sendiri dan juga untuk peserta. Karena siswa memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi tetaplah selalu berpikir positif dan menciptakan budaya-budaya positif berada di sekolah, terutama di SMA Negeri 2. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan paparannya terkait dengan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ignatius Lego. Saya guru mata fisika di SMA Negeri 2 Trenggalek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang atas materi yang disampaikan terkait budaya positif. Materi budaya positif ini sangat membantu saya dalam pengembangan budaya-budaya positif di sekolah. Selama ini yang saya lakukan hanya berupa hukuman. Ternyata setelah saya mendapatkan materi Pak Bambang ini, hukuman tidak terlalu efektif untuk membangun budaya positif. Ternyata restitusi lebih dapat membangun budaya positif di sekolah saya. Saya harap materi beliau berikutnya bisa lebih baik lagi untuk sekolah kami. Selamat pagi Radit. Ya, jadi apa kabar? Baik. Ya. Jadi tujuan Radit Bapak panggil, jadi Bapak ingin menanyakan. Jadi Bapak mendapat laporan dari guru MTK, apa benar Radit bolos? Ya Pak, benar saya bolos. Menurut ingatan Radit sudah berapa kali Radit bolos? Sudah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Bolos pada jam pelajaran itu sesuatu yang salah atau tidak? Iya Pak, salah ya. Baik Radit, jadi berbuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi ya. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah ya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan dan nanti memperbaiki ke depannya ya. Nah, Radit melakukan hal itu tentu punya alasan. Alasannya apa Radit? Karena saya tidak suka dengan pelajaran MTK dan membosankan Pak. Radit tahu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Kalau Radit bolos, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya? Menurut Radit, keyakinan kelas apa yang sudah Radit langgar ini? Disiplin Pak. Disiplin. Ya. Menurut Radit, disiplin itu penting tidak? Penting Pak, supaya saya lebih rajin dan tentunya tertib di sekolah. Ya, betul sekali. Jika kita disiplin dalam kehidupan kita akan lebih teratur ya, lebih aman dalam menjalani kehidupan ya. Menurut Radit, apa yang harus Radit lakukan agar tidak bolos lagi di jam matematika? Saya akan lebih disiplin dan menghargai waktu, dan saya akan minta maaf dengan guru MTK. Ya, untuk Radit, tindakan Radit sangat tepat ya. Radit harus janji dengan diri sendiri ya untuk lebih menghargai waktu dan lebih disiplin dalam belajar ya. Nah, terima kasih. Sekarang Radit bisa kembali ke kelas ya. Selamat siang, nama saya Radit dari kelas 12 4. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Bambang untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak bolos lagi pada jam pelajaran MTK. Sekian, terima kasih.